Bisa dijelaskan kembali Pak kepada kami secara detail, seberapa penting payung hukum ini Pak? Sangat penting sekali karena kami selaku pelaku langsung pemilik kawasan industri, kami ini keliling dunia menarik investasi, tetapi setiap investasi yang kami bawa kadang-kadang antara kementerian KL terkait dengan pemerintah daerah selalu ada sumbatan yang tidak sejalan. Maka kami butuh payung hukum untuk bagaimana teman-teman yang berhasil menarik investasi supaya bisa cepat berjalan dan terrealisasi. Karena kita tahu sama sekali bahwa kita ketahuin bahwa pemerintahan presiden yang sekarang yang sangat luar biasa ini, Astad kita, ingin menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi 8% 5 tahun ke depan. Saya optimis dan yakin dengan lahirnya undang-undang perindustrian, undang-undang kawasan industri, saya yakin 5 tahun ke depan bisa terwujud asalkan kita regulasi yang jelas, aturan main yang jelas, dan kami optimis walaupun dunia di saat ini lagi berkecamuk, dan kami yakin ada sesuatu yang bisa kita raih dengan terciptanya undang-undang kawasan industri. Pak, dari sudut pandang Anda, kendalanya apa sih Pak hingga nampaknya cukup lama undang-undang ini lahir begitu Pak? Selama ini kan belum ada yang mengawal, belum ada yang meminta untuk lahirnya undang-undang kawasan industri. Kemarin kami meminta kepada Menteri Perindustrian dan alhamdulillah Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang merespon. Nah selama ini memang undang-undang kawasan industri itu belum ada, Mbak. Oke. Nah, poin penting yang akan ada di dalam payung hukum tersebut, itu apa saja, Pak? Yang pasti ada regulasi, ada aturan main yang jelas tentang kawasan industri. Payung hukum gitu ya, menjadi solusi konkret terhadap hambatan-hambatan tersebut, Pak Ma'ruf? Kalau payung hukumnya, undang-undangnya lahir, saya rasa itu berkepastian hukum ya, Mbak ya. Ada kepastian hukum ya, Pak ya? Ya, berkepastian hukum, karena aturan mainnya udah pasti diatur di dalamnya. Dan saya yakin dan optimis itu bisa kita wujudkan dan kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan DPR bagaimana mengawal undang-undang ini lahir. Payung hukum yang dibutuhkan begitu ya. Apa saja Pak prinsip-prinsip pembangunan industri menurut undang-undang ini yang nantinya mungkin ketika lahir prinsip-prinsip tersebut ada di dalamnya? Yang pastinya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, dengan teman-teman DPR, bagaimana supaya regulasi aturan mainnya yang tidak mempersulit, tidak menghambat investasi yang masuk. Nah, selama ini kan tumpang tindihnya aturan. Nah, ini yang kita minta supaya jelas aturan mainnya. Supaya jelas begitu ya Pak ya. Nah, kalau peran pemerintah sendiri di dalam undang-undang ini nantinya akan seperti apa Pak? Ya pastinya kan kami minta bagaimana ini dari peran pemerintah menggelontorkan atau hak inisiatif dari pemerintah atau hak inisiatif dari DPR untuk lahirnya terciptanya undang-undang kawasan industri ini, Mbak. Oke, baik. Kemudian Pak, apakah nanti kan di dalam undang-undang begitu ya Pak ya, selain aturan, ada juga sanksi di dalam poin-poinnya. Apakah sudah terfikirkan begitu Pak, sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku industri begitu yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini nantinya, Pak Ma'ruf? Ya pastinya kan dalam undang-undang itu aturan mainnya yang akan lahir itu kan kita kawal bagaimana untuk otomatis untuk mempercepat investasi yang kita dapat. Dan kalau sanksi itu kan istilahnya bagaimana dari kementerian KL lainnya ya Mbak ya, mungkin dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya investasi yang masuk itu kan datangnya itu kan kita tarik penciptaan lapangan kerja. Nah kalau sanksi harusnya ada pembinaan sebelum disanksi. Jadi tentunya kami berharap lahirnya yang kami gaungkan sekarang, lahirnya undang-undang kawasan industri itu kami berharap mempermudah, bukan memberi sanksi. Jadi mempermudah investasi yang masuk, itu Mbak.